Ika sama Ika air itu. Air itu. Fajar Rizwan Putra. Pasta Dipul Khairat. Apa izin? Ini di sini kenapa izin? Ada surat izinnya? Vicky Saputra. Maria Pernata. M Supriyanto. M itu Muhammad ya? M aja? Muhammad. M Alif Fajar Sono. Sama Muhammad juga. Tahu aja. Sin Nazar Baidan. Muhammad Taufik Al-Hafiz. Azim M Saiful Bahri. M Muhammad juga. Rehan Viva Pradana. Randy Arun Gunawan. Satria Yulian Putra Pertama. Zira Wulandari. Arya. Ya, nanti cek lagi di apa namanya kartu keluarga, akte, jasa asli dan SMP ini. Jadi namanya harus sama sinkron. Nanti kalau masuk di data ada situ gitu harus sinkron. Nanti ada nanti perbaikan. Untuk bapak masuk, bapak bentrokan dulu. Nanti di rumah cek dulu. Kalau nanti tidak sinkron namanya, yang jasa SD SMP itu kita sudah keterangan. Dan kalau tidak sinkron juga di kartu keluarga yang nanti perbaikan di dinas catatan dan kependudukan. Paham ya? Nanti dilihat nama, tempat, tanggal, bulan tahun lahir, nama ayah, nama pekerjaan dan pendidikan. Kalau masih pendidikannya itu masih belum sekolah, belum tamat, perbaikan di update. Paham ya? Berarti situ kalian sudah lulusan STTP. Nanti kalau sudah lulus SMK, lulusan SMK. Pekerjaannya pelajar dan mahasiswa. Nanti dilihat ya. Kalau di situ kalian sudah lulus SMK, belum belajar tapi tidak benar. Paham ya? Itu data pendidikan. Oke, hari ini kita masuk di pembelajaran sejarah Indonesia. Mas Arya sudah masuk di sini di sekolah umum? Pernah masuk? Belum? Tidak masalah. Nanti tolonglah. Kalau masuk di classroom, mungkin minta link sama bapak nanti. Soalnya bapak akan kirim semua di classroom. Karena bapak sendirian di objektif juga masuk. Untuk mempermudah kalian belajar. Paham ya? Semuanya lihat untuk tambahan. Karena nanti informasi ulangan kita hanya 5 soal sampai 10 soal. Kalau punya bapak hanya 2 soal saja. Ya boleh jadi beranak. Soalnya bisa. Jadi jawabannya tepat. Benar gitu. Bukan asal menjawab. Hanya esai semua. Tolong diperbaiki kualitas menulisnya. Walaupun benar, kalau bapak baca tidak bisa, correct. Paham ya? Hari ini kita dihadapi dengan pelajaran sejarah Indonesia di bab yang ke-1, 2 dan yang bapak boleh yang kuning kelihatan? Ya, masuk di bahasan ini kita hari ini. Karena di semester 1 kemarin kita sudah masuk, sudah kita selesaikan. Nanti kita masuk di semester 2. Lalu semester genap. Nah, perhatikan. Silakan pegang buku masing-masing. Di situ jelas dikatakan di bab 3. Di bab 3 itu akan membahas berbagai peristiwa, antara lain peristiwa apa? Proklamasi. Ya, peristiwa menjelang proklamasi. Misalnya berita kekalahan Jepang, peristiwa yang Jenglok, dan tentang promosi
coba membaca proklamasinya. Sampai di sana kita nanti. Silakan simak sesuai dengan petunjuk pengerjaan proyek kita nanti. Paham ya? Oke. Silakan yang tahu apa sih kemerdekaan Indonesia? Acung tangan saja. Menurut kamu kemerdekaan Indonesia itu yang bagaimana? Silakan. Atau lupa sebut namanya, atau acung tangan saja. Ada? Bapak? Kemerdekaan Indonesia itu, kalau menurut kamu gimana? Ada? Ya. Bebas dari penjajahan, Pak. Bagus. Kasih hapusan. Berarti bebas dari penjajahan. Bebas dari penindasan. Terus ada lagi? Yang kelompok sini. Ya, ya. Menurut kamu kemerdekaan Indonesia itu gimana? Tadi bebas dari penjajahan. Ya, Bu ya. Lagi ya. Woi, kelompok 2. Ya. Menurut kamu apa? Menurut kamu dulu kemerdekaan Indonesia itu yang gimana? Yang kata-kata merdeka paham nggak? Merdeka paham nggak? Paham nggak? Yang kata merdeka paham? Apa itu kata merdeka? Ya, cuma saja. Siapa nama? Siapa? Ya, menurut kamu merdeka itu gimana? Gimana? Ya, kamu ganti belakang dan bantu dia. Merdeka itu yang gimana nanti? Ayo, kamu bantu. Kalau enggak, Bapak jemur dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak hitung dari 10. 9. Apa? Bebas dari perangan. Ada lagi. Perang yang gimana? 9, 8, 7. Apa? Perang antara negara. Terus. Oke. Yuk. Untuk 3. Hidup aman dan damai. Hidup aman dan damai. Bagus. Itu salah satu tujuan orang-orang itu merdeka. Bukan hanya Indonesia yang mau merdeka. Malah sekarang banyak. Perhatikan ya kalau ngomong. Di sinilah tempat kalian menunjuk kemampuan kalian. Jangan hanya bisa ngomong luar di luar atau di dalam sini. Di sinilah tempat ajar kalian. Ngomong saja dengan Bapak. Kemampuan itu harus ditunjukin. Jangan hanya bisa ngomong dalam kelas di luar ranah edukasi. Paham? Ya. Nanti kalian kalau PKL disuruh ngomong, kalau Bapak bimbing, Bapak suruh kamu pulang. Tinggal dulu. Paham ya? Bapak nggak mau, nggak ada kualitasnya. Apalagi anak kecil, nggak ada kualitas. Kualitas termasuk seperti ini. Disuruh bertanya. Ya. Oke, lanjut. Di sini silakan ditulis, kita spread apa saja kemerdekaan bagimu. Silakan semua masing-masing tulis. Apa arti kemerdekaan bagi? Silakan ditulis. Yang pegang HP simpan aja dulu nak di atas meja, nggak usah dikocek-kocek HP-nya. Atau anak di atas meja sini dulu semua, nggak usah dipegang-pegang. Ini atas sini dulu semua HP-nya. Atas sini aja, kumpulkan dulu.
Yang lain? Nggak usah dipegang punya. Nanti waktu ngerjakan kelompok kerja. Mana lagi satu? Doang Pak. 3. Kelompok lain nggak ada? 3. Tadi 4. 3 ya. Yuk silakan mulai. Apa arti kemerdekaan bagimu? Silakan tulis di buku catatanmu. Bagus-bagus tulisannya. Menurut kamu saja. Tidak usah contek dengan temanmu. Silakan, silakan. Sudah? Yuk, habis waktunya. 3, 2, habis. Set. Kelompok 3. Silakan satu orang. Apa arti kemerdekaan? Yuk. Kemerdekaan merupakan suatu perjuangan pahlawan yang telah gugur mendahului kita untuk membela negara. Ulangi. Kemerdekaan merupakan suatu perjuangan pahlawan yang telah gugur mendahului kita untuk membela negara. Ya. Tepatnya kemerdekaan itu adalah hasil jerih payah, hasil pengorbanan dari sampai titik dan perjuangan bangsa Indonesia itu. Yang perhatikan yang lain. Semasa kita dijajah 350 tahun oleh Belanda, dijajah oleh Jepang 3,5 tahun, maka inilah yang dinamakan merdeka dari pelindung benda. Oke, bagus. Nomor 1. Yuk. Kemerdekaan adalah suatu pencapaian yang didapat atas perjuangan yang panjang dari melawan penjajah. Kemerdekaan Adalah suatu pencapaian yang didapat atas perjuangan yang panjang dari melawan penjajah. suatu pencapaian hasil gitu ya, prestasi gitu ya. Terus kelompok 2. Yuk. Dari penjajahan negara asing, damai, bahagia, dan
Oke, kasih aplaus untuk kelompok dong. Ya. Nanti kalian bisa lihat di slide yang Bapak tayangkan ini. Apa sih arti kemerdekaan itu? Apa sih arti kebebasan? Kan gitu ya? Apa sih yang namanya bebas dari penjajah? Penjajah itu bukan hanya dijajah orang perang. Ya. Kalau dulu ya. Kalau sekarang kita harus merdeka dari kebodohan. Harus merdeka dari kemiskinan. Kan gitu ya? Kalau dulu kan kita berjuang melawan penjajah. Sekarang yang harus kita mensyukurinya tanpa ada kemerdekaan itu, tanpa mereka berjuang melawan yang sebelumnya telah gugur itu, kita tidak akan bisa sekolah. Ya kalau ada umur kan ada umur seperti penjajah dan sudah membunuh semua pejuang-pejuang kita itu masih kita. Hanya ada lisan, kalau tentara itu hanya topi wajah yang bisa saja, hanya 5 saja. Hanya biasa kalau kita setiap hari seminggu dilakukan memberikan artinya apa? Supaya kita hikmah berdoa gitu loh. Ada? Otomatis kalau kita mendoakan untuk yang mati, ada pahalanya nggak? Ada nggak? Luar biasa. Dan terima kasih. Okay, next. Bab 3 ini membahas tentang berbagai peristiwa menjelang proklamasi. Ada 4 topik di sini. 4 bagian. Yang pertama berita kekalahan Jepang. Yang kedua peristiwa Rio Tinto. Penulisan naskah. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir yang keempat. Nanti dilihat untuk proyek tugas. Bab ini akan membahas peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan, misalnya kekalahan Jepang, peristiwa Rio Tinto. Pernah dengar Rio Tinto? Ya, tempat diculiknya, tempat pengasingannya Presiden pertama Indonesia, dan tempat membuat naskah proklamasi dan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Tujuan pembelajarannya nanti kalian bisa mengidentifikasi perkembangan politik global menjelang akhir perang dunia kedua. Apa sih kaitannya perang dunia kedua dengan kemerdekaan kita, dan gimana keterkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Ada istilah orang lain yang lahir, kita yang diuntungkan. Pernah dengar nggak? Ya. Orang yang sakit, kita yang enak. Itu nggak mustahil. Memang benar adanya. Ada di kedua pihak yang kontrak, yang lahir perang, tapi ada satu pihak yang diuntungkan. Contoh sekarang di luar negeri, ya, Rusia vs ya. Tapi ada salah satu pihak yang diuntungkan, ya, menjual senjata ya, bisa diuji coba. Contoh kayak kalian sekarang, Bapak kemarin manggil siswa Bapak, dia nyolong. Katanya, maaf sedikit nih Pak ya. Katanya, profesi untuk apa? Bikin akun game, lalu dijual. Yang jadi korban siapa itu? Yang jadi korban siapa ya? Bapak bikin akun, lalu si Jamal beli, lalu si Arya beli. Yang diuntungkan siapa? Penjual kan? Yang lebih untung lagi siapa?
Si meta ya kan? Duitnya kan ke sana. Ya lah. Pasti potong pajak. Ya kan? Sama seperti perang. Persis. Yang kedua, nanti bisa menganalisis peran pemuda dalam mendorong otomasi kemerdekaan. Peran pemuda ada yang muda juga bercimpung di dalamnya, berikut serta itu. Tanpa pemuda tidak bisa yang tua. Bayangin, kalian ini kan calon-calonnya mungkin 2045 nanti. Nggak tahu lah sih. Tinggal kalian. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan sejarah nantinya. Sederhana saja tentang sambutan terhadap masyarakat, di mana penyambutan proklamasi kemerdekaan itu di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Biasa kalau kita di 4 Agustus apa? Ya apa ini? Ya, mengajarkan kemerdekaan, apel, ya kan? Mengadakan perlombaan, ya kan? Nanti bisa dilaporkan secara visual dan ini akan dibahas nanti. Kita lihat dulu ini. Apa katanya di atas? Ya. Kita lihat sebab akibatnya tadi. Ini kan perang dunia kedua. Ada apanya, keterkaitan apanya dengan kemerdekaan kita? Kita lihat dulu. Jepang menolak dan Amerika Serikat tajam segera melakukan serangan menghancurkan Vietnam.
apanya kira-kira? Ya, artinya kayak ini tadi. Apa tadi? Ya, salah satu diuntungkan oleh rangkaian ini tadi loh. Ini tadi. Ini tadi. Nih. Rangkaian ini tadi. Ya. Peristiwa menjelang proklamasi. Tanda-tanda gitu loh. Ada saja gitu loh. Tandanya. Yang pertama berita kekalahan Jepang. Ini jelas sudah tadi. Di mana kita kaitannya Perang Dunia Kedua dengan persiapan perkara lain yang kita tayangkan di yang pertama apa tadi? Berita Jepang kalah. Pada saat itu si Jepang apa? Gimana? Menjajah Indonesia. Lagi menjajah Indonesia. Kekalahan Jepang. Disiarkan di radio. Yang kedua, karena menyerahkan pasaran. Kemana? Dengan tentara sekutu. Kekalahan di wilayah Indonesia di daerah Tarakan dan Balikpapan dan akan memicu proklamasi. Jadi pemuda Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia pada waktu itu tidak tinggal diam. Mereka merancang, timbul ide gitu loh. Kayak kita lomba aja satu, kalau juara gimana? Ada timot dulu kan? Gitu ya. Yang kedua, dampak pada Indonesia. Hingga Indonesia itu ingin mempromosikan kembali. Yang kedua, jatuhnya bom atom, serangan Uni Soviet tadi. Uni Soviet juga ikut selain Amerika tadi. Bahkan dikenal dengan negara superpower itu orang dua ini, Amerika Serikat dan Uni. Kalau ini momen jatuhnya. Ini yang disiarkan di radio tadi. Untuk kekalahan Jepang pada saat itu ini stadion pembaca radio mereka. Keterlibatan keterpasan teknologi. Karena waktu itu Jepang kalah. Tadi kan sudah jelas dikatakan di video ya. Amerika itu adalah negara tema. Yang kelima, pemberontakan wilayah kedudukan. Orang-orang yang dijajah sama Jepang itu memberontak balik. Yang nama orang kalah kan sakit hati, berarti balas dendam ya. Kekalahan Jepang menjadi momen penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menjadi momen penting. Bukan hadiah, bukan berikan. Bukan cuma-cuma. Karena ada golongan muda seperti saya mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dengan dua orang tua, sosok Nur dan kita, hati-hati karena khawatir akan terjadi kemandaran. Takut akan perang kayak gitu, trauma. Ya, beberapa pendapatan dan persiapan Indonesia akhirnya dilakukan. Ini peristiwa yang Bangkok. Pernah dengar ya? Ini peristiwa yang Bangkok.
silakan. Dan ada pendapat dari ini dalam mereka ini menunjukkan ini yang diketik nas proklamasi yang diketik. Baru dibaca. Nanti kita berperan ini, bikin dramanya. Siapa yang di Soekarno, yang Hatta, itu dari ini atau peristiwa dengan sisi itu. Jadi di kerja kelompoknya mengoperasikan atau berperan sebagai orang-orang. Nah ini perbedaan orang tua tadi. Latar belakang adalah perbedaannya. Ini ada depan tadi. Terus oleh desakan memproklamasikan kabar merah Jepang pembatasan masyarakat dan keluarga. Lalu diculik separuh dan rata tadi dibawa ke Eropa, lalu diberikan dan disepakati. Kalau ini golongan mudanya mewakili Mister Ahmad Subarjo dan Manuata itu terus kembali ke Jakarta untuk membaca roh. Tokoh-tokoh yang terlibat antara lain Manuata jadi secara dipilihkan mereka tadi, yang menculik tadi dari Koda tadi, Bani di kanan sendiri milik Eropa. Dan sebagai tokoh untuk berperan sebagai antara muda yang tua itu, Mister ini sarjana mereka. Dampaknya mempercepat memperlambat sekali proklamasi mereka, menginspirasi pemuda perjuangan kemerdekaan dan menunjukkan pentingnya peran pemuda. Ini kan peran-perannya itu. Nanti boleh di dramakan. Apa tadi katanya dibuat? Ya. Ulang proklamasi atau gimana? Bisa baca proklamasi kok. Langsung proklamasi aja. Ya, boleh. Di setting dulu di kelompok lagi nanti. Ini perumusannya. Kenapa dirumuskan proklamasi itu di rumah Laksamana gereja? Karena lebih aman dan
Barjo, komunitas, bukan dari Medan. Lokasi strategis, bukan personal juga ya. Yang terlibat dalam pengurusan proklamasi, Soekarno-Hatta, mereka tiga ini otaknya. Mereka tiga ini pelakunya ya. Tapi pelaku perjuangan. Jarang-jarang orang bisa merakitnya itu, dimungkinkan. Ini yang pertama yang ditulis tangan, ya, yang ditulis tangan. Kalau zaman dulu kan semua gini. Kalau dia salah, cara 2 kali aja. Setelah di konsep ini, di konsep namanya. Kalau kita biasa tuliskan di konsep dulu ya, baru diketik. Kalau ini yang ketika. Semua berdiri. Silakan kita ucapkan sama-sama nih. Ini yang aslinya, disimpan di museum. Di laminating simpan. Ini yang sama itu dia. Terus sudah kuning ya, silakan. Di situ kan ada judul menghidupkan proklamasi kemerdekaan. Di situ jelaskan judulnya kan? Judulnya Jejak Proklamasi Menghidupkan Semangat Kemerdekaan. Durasinya itu kalau dilihat di sini 2 minggu. Jadi kalau nggak selesai, kita sampai tanggal 2 itu sekarang tanggal 20 Berarti hari ini sudah dikumpulkan sudah. Kalau hari ini selesai sebagai peran, itu kan jelas. Coba lihat langkah-langkahnya pelaksanaan briefing itu. Apa katanya? Baca itu. Diskusi di kelas, di mana membuat dengan detik-detik proklamasi kemerdekaan, atau diskusikan dengan bagaimana mengapa peristiwa proklamasi menjadi titik penting dalam sejarah Indonesia. Kelompok sudah dibagi. Kelompok sudah silakan dianalisis. Tahap produksi itu silakan dibuat dramanya. Siapa yang sebagai siapa dibuat? Soekarno dan ya. Nanti waktu pembuatannya mana? Apa ambil file? Setting dalam tahap pembuatan. Tentukan orangnya. Ya, ambilan.
Kalau yang digital itu nanti di rumah bikin poster gambar tokoh mereka itu bendera itu namanya sama ya mereka hidup kan freelance kan banyak semua nih masa disuruh dia ada sendiri kan pakai digital di kopi dilukis juga bisa. Ada yang tanya? Sudah? Yo, orang kanan. Sudah ditanya? Bikin drama dulu. Nanti kalau saya drama dulu, baca informasi. Ya. Atau merakit naskah tadi. Di situ kan jelas drama singkat kita di rumah itu kan ada coba tengok ada kita di rumah poster bikin poster semuanya semua masih hidup di boleh di-print, boleh ulang dari software terakhir kan bisa namanya digital. Tahu digital? Halo. Apa itu digital? Ya, terus bikin video. Yang dua ini poster dengan terus kita bekerja waktunya udah lama yang mau berperan dulu silakan. Yang jadi Soekarno siapa? Yang atas siapa? Terus Mario. Ya. Terus Soekarno siapa? Dan siapa? Soekarno siapa? Terus sebelah kanan mereka security-nya kan? Sudah bisa mulai? Sudah bisa mulai?
Yuk, ada yang mau ambil? Udah, tunggu berapa? Drama singkat tentang bentasan peristiwa proklamasi. Judulnya ya. Yuk, kelompok 1, 2, 3. Siapa yang dulu? Ya pasti dulu kan nulis baca nas proklamasi. Ya, terusin bacanya. Yuk, kelompok 2, boleh. Berarti hari Senin depan sudah ada poster dan video dokumentasi ya, ada laporan ya. Nanti dipresentasikan. Video dokumenter itu kan tentang hasil wawancara, dokumentasi ya. Kan kamu kan diwawancara, kamu tadi berperan sebagai apa, kamu sebagai apa, gitu loh. Kamu membacanya, saya membaca informasinya. Ada satu orang yang tentang ya saya siapa ini sebagai ini sebagai ini sebagai ini penulis ini pembaca paham penulisnya paham lah namanya video dokumenter sama Glenn Ngeplok tuh loh. Contohnya ini ini sebagai ya terus ini sebagai membuatnya naskah ini sama komentarnya. Kita kamu komentarkan siapa yang mau apa tadi? Ya kamu tanya sebagai siapa
gitu ya? Putusan yang tua itu tadi. Mana? Ya, kenapa HP-nya masih konflik? Sudah. Sabar nulis dulu di sini. Foto bertiga. Oh iya, foto bertiga. Ini kelompok 3. Sudah? Yang sudah siapa? Kalian yuk. Kalian tampilkan. Satu-satu yuk, mulai. Baik. Silakan ambil posisi di sana. Semuanya ikut terlibat. Di sana. Menghadapnya ke sini.
Ya, ngobrol dulu, baru tampil. Kasih sambutan dulu, posisi awal dulu. Ya, sebagai pemeran siapa? Yang muda, yang tua, ayo mulai, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ingin mempresentasikan tentang video praktek teks proklamasi. Nama saya Wiyanto Pratama. Terus, lanjut. Lanjut. saya pulang dari Terus, peranmu ada sebagai tokoh muda, tokoh tua. Saya berperan sebagai Soekarno-Hatta. Ya, oke, kasih apukan dulu. Terus, katanya siapa? Ya, bagus. Nah, kita mulai 3, 2, 1, action. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oke, kasih apukan. Silakan dari. kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan mengenai pembacaan proklamasi 1945. Nama saya Muhammad Safianto. Saya Andi. Saya Alfa. Saya Dama. Saya Denny. Saya Panji. Saya Yasin Pratama. Saya Didi. Saya berperan sebagai security. Terus. Saya berperan di Muhammad Hatta. Ya, silakan. Saya berperan sebagai saksi. Ya, posisi masing-masing. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oke. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan balik ke tempat. Perhatikan. Tadi saya sudah merasakan semua. Perhatikan. Sudah merasakan semua di mana
tokoh-tokoh kita zaman dulu sudah merancang, mempersiapkan. Kalian merasa sendiri, nggak susah kan? Nggak gampang-gampang. Ada gampang-gampang susah, ada susah-susah gampang gitu ya. Tapi yang pasti sangat susah. Karena momen itu adalah momen yang sangat penting. Kan tadi jelas ada yang, kamu di sini, sama. Maka ini sama seperti itu. Dan yang membaca ini kita sembarangan membaca. Kan siapa tadi yang baca yang itu? Apa rasanya? Gugup, grogi, bisa tidak keluar, bisa salah ngomongnya. Ya lah. Waktu sebagai peran itu. Soalnya yang dihidupin ini, yang di depan ini maksud Bapak itu ribuan, seluruh Indonesia didasarkan oleh rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Ada suatu ilham. Ya mudah-mudahan. Belum lagi merancang naskahnya, bayangin. Gimana tadi? Coba lihat naskahnya sih sampai ada coretannya. Saking hikmatnya itu, proklamasi itu sampai sekarang kita tahu. Di mana suka dukanya kan? Susahnya di mana tadi ya kan? Di mana susahnya? Kami jadi itu, jadi ini. Oh saya berperan sebagai ini. Ya ada juga kalau zaman dulu kan kalau di fotonya bagus semua, ada yang tertawa, ada yang sedih, haru gitu, ada yang grogi. Disitulah jiwa kita itu merasa. Makanya kenapa kalian bisa Bapak buat bisa mendiskusikan berperan supaya kita merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang dulu merancang kemerdekaan itu hingga memproklamirkannya. Masih susah. Enggak gampang sebabnya. Susah. Yang mudah-mudah. Contohnya seperti ini. Itu saja yang dilakukan untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya untuk kita asli. Tugasnya jangan lupa disupport Bapak dengan rekaman ini. Ada yang belum di ada yang belum paham ya? Ya. Pelajaran hari ini apa? Sejarah apa? Apa tadi judulnya? Ya, tentang proklamasi kemerdekaan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa. Selamat pagi. Ya bolong kok.